Baik, bagaimana kabarnya semua? Baik-baik saja? Luar biasa. Wah, kita Baik-baik, dahsyat tetap ya. semangat. Tetap Sehat. semangat. Ya, puji Tuhan. Baik, pagi hari ini kita mau beribadah. Kita mau mulai ibadah kita. Kita bersyukur ya bahwa sampai dengan hari ini di setiap kondisi pandemi kita tetap boleh bertahan. Kita tetap boleh berdiri. Kalau boleh dilihat bahwa ekonomi dunia itu hancur, tapi Tuhan pelihara setiap anak-anaknya. Amin. Pagi hari ini mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau bersyukur. Pagi hari ini kita mau berterima kasih atas kasih karunia Tuhan yang terjadi atas setiap kehidupan kita. Mari bawa ucapan syukurmu pada Dia, karena Dia layak untuk terima pujian dan persembahan penyembahan kita. Amin. Shalom. Antarita. Shalom, bentar ya. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Kita naikkan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau setia Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Pribadi lepas pribadi mulai berdoa. Katakan Engkau setia Tuhan. Engkau setia dalam setiap kondisi kami, baik senang ataupun berduka. Bapak tidak meninggalkan kami. Bahkan ketika kondisi kami berkekurangan, Engkau tetap setia Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami seperti apa yang dunia janjikan. Seperti orang-orang yang kami kenal. Engkau mulia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di masa pandemi ini, kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada Tuhan. Dengan keterbatasan kami, kehadiran-Mu yang membuat jiwa kami tenang Tuhan. Kami merasa aman dan nyaman. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini anak-anak-Mu Tuhan, Gereja Sungai Yordan, ingin menaikkan persembahan, ingin menaikkan mazmur bagi-Mu Tuhan. Karena hanya dengan inilah Tuhan yang dapat kami balas. Hanya dengan setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Baik, pagi hari ini saudara, kita nyatakan, kita deklarasikan iman kita bahwa Bapa kita yang di surga itu setia. Mungkin dari Bapak Ibu ada tidak tahu lagu ini, ikuti saja. Ikuti saja. Nyanyikan dalam hatimu
nyanyikan dan perkatakan, Bapa, Engkau setia, Engkau mulia. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapa, Engkau setia, Bapa, Engkau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa. Kami bersyukur, Tuhan, bahwa ketika kami memegang teguh iman kami tetap percaya di dalam kondisi pandemi ini, Tuhan. Kami tetap percaya, Tuhan, bahwa Engkau menjadi kekuatan dalam hati kami. Dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya, bahwa ketika kami memegang iman kami, percaya kami, bahwa kami dicukupi, bahwa kami dipelihara Tuhan. Tuhan tidak mempermalukan kami di hadapan lawan-lawan kami. Tuhan tidak mempermalukan kami ketika kami tetap memegang teguh iman kami untuk percaya, untuk kami menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Tuhan tetap setia, Engkau tetap adil, dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan, buat kasih yang besar dalam kehidupan kami. Buat kemurahan-Mu yang terjadi atas kami. Engkau setia, Engkau setia, Engkau tunjukkan kami kasih setia. Pagi hari ini, Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Anak-anak-Mu rindu dan haus
Hamba haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Bentuk kami seperti apa yang Kau mau. Sehingga kami boleh tetap menjadi serupa akan seperti Engkau Tuhan. Kami tidak menjadi serupa seperti dunia ini. Tapi kehidupan kami terus diperbaharui. Dan kami boleh menjadi serupa akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu, di dalam puji-pujian-Mu Tuhan, ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada jawaban hidup, ada kekuatan baru, bahkan ada kesembuhan, ada harapan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang terlebih besar, Engkau yang terlebih hebat, dan Engkau yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom semua. Apa kabarnya? Baik. Semua baik. Shalom. Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Puji nama Tuhan. Shalom keluarga Ibu Tambunan dan keluarga Sitorus. Shalom. Tuhan memberkati. Ibu Vera. Shalom Ibu Vera. Halo Mbak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Dan Kakak Mabel, keluarga David dan Kak Mega. Shalom. Shalom. Kak Ando, shalom. Oma Nafi, shalom. Gregorio, shalom. Baik, mari kita saat ini siap memuji Tuhan, siap meninggikan nama Allah kita yang besar dan ajaib. Haleluya. Luar biasa ya Allah kita ya. Dia dahsyat, bahwa saya merasakan kebaikan Tuhan, bagaimana ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, Tuhan itu tidak mempermalukan iman kita gitu ya. Apa yang kita pegang itu ketika kita, Tuhan aku percaya di kondisi saat ini, aku tetap mau percaya pada Engkau. Tapi benar, Tuhan itu tidak mempermalukan kita gitu ya. Walaupun banyak jalan-jalan yang mudah, tapi ketika kita mempercayakan Tuhan, menunggu waktunya Tuhan itu tidak mempermalukan kita ketika kita memegang teguh iman kita. Amin. Baik, mari kita datang hadirat Tuhan. Udah lama banget kita nggak udah lama ya, seminggu kita nggak berkumpul bersama, kita tidak memuji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwa
bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Beri tepuk tangan Tuhan. Tepuk tangan kepada Allah kita yang hebat dan dahsyat. Mari kita tepuk tangan kepada Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mungkin dari anak-anak sekolah minggu ada yang mau menceritakan kebaikan Tuhan, atau dari setiap kita yang dewasa. Kayaknya setiap minggu tampil selalu yang anak-anak ya. Mungkin yang dewasa mungkin ada yang mau bersaksi. Oke. Dari anak sekolah minggu nih ada Kakak Arete yang mau baca firman Tuhan. Monggo Kakak Arete. Shalom semuanya. Hari ini aku akan menghafal Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Terima kasih. Terima kasih, Abang. Ayo Sofia, halo, shalom. Halo Om, aku akan membacakan Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih. Terima kasih Sofia. Halo, siapa lagi? Oh, Abang Jos, Kakak Mabel. Shalom semuanya. Shalom. Semuanya. Saya ingin membacakan firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jadi jangan takut menghadapi badai hidup ini. Karena Tuhan Yesus yang menjadi pembela kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Halo, shalom. Terima kasih Kakak Mabel, Tuhan berkati. Abang Demian? Oke. Ada lagi? Jos, mau Jos? Oke. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin ada lagi yang mau bersaksi? Dari Om, Tante, dipersilakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita mau masukin firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu dulu sebelum memberitakan firman Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Amin. Hidupku dalam-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin, Yesus. Amin. Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur setia padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin, Yesus. Engkaulah harapanku, sebab hidup kami di dalam-Mu, Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin, Tuhan. Hanya dengan pujian Tuhan, hanya dengan melakukan firman-Mu, mungkin itu yang dapat kami balas, Tuhan. Karena kami tidak tahu, Tuhan, kami harus seperti apa selain taat dan setia kepada-Mu. Karena kasih-Mu itu terlalu besar dan atas apa yang kami lakukan. Kasih-Mu terlalu hebat dan terlalu ajaib atas apa yang kami rasakan kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman. Kami ingin merenungkan dan mendengarkan dan melakukan setiap firman-Mu, Tuhan. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Urapi setiap kami, Tuhan. Urapi setiap kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Bahkan pembicara juga dapat mendengarkan sabda firman-Mu, Tuhan. Melalui suara-Mu, Tuhan. Langsung, Tuhan. Berkati hamba-Mu, Tuhan, akan membicarakan firman. Beri dia kemampuan. Beri dia keberanian, Tuhan, untuk menyatakan kebenaran-Mu, Tuhan. Yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, bagi hambanya, dipersilakan. Shalom, selamat pagi. Terdengar suara saya dengan baik? Shalom, terdengar. Pagi hari ini kita seperti judul yang saya bagikan bahwa Yesus melihat imanmu. Kita akan baca kisah tentang orang lumpuh. Mungkin kita pernah dengar orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus.
itu ada di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Saya baca 3 kisah ini di 3 Injil yang ada tertulis. Ternyata saya memilih Lukas karena di Lukas itu begitu detail dia mengisahkan. Dalam Lukas mengisahkan dengan begitu detail. Jadi saya lebih memilih kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26 dengan judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Nanti kalau Bapak Ibu punya waktu kesempatan bisa membaca juga di Injil Matius atau Markus. Itu kisahnya dengan judul yang sama, orang lumpuh disembuhkan, hanya dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, Lukas ini detail banget. Jadi saya lebih tertarik di Injil Lukas. Kita akan baca ayat 17-nya, Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Kita simak baik-baik bacaan pada pagi hari ini, judulnya Yesus Melihat Imanmu. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Amin. Dalam Lukas begitu detail mengisahkan bagaimana Yesus atau situasi keadaan di mana terjadi pada waktu itu. Kalau kita baca di Markus, itu Yesus lagi pulang kampung. Peristiwa ini terjadi di Kapernaum, di kampungnya Tuhan Yesus. Yesus pulang kampung, kemudian ada orang lumpuh. Kalau saya coba lihat di terjemahan lainnya, orang lumpuh ini lumpuh tidak seluruh badan, tidak, tapi dia lumpuhnya itu mulai dari pinggang ke bawah. Jadi makanya ada yang menulis palsi atau sakit tepok. Sakit tepok itu rupanya jadi mulai dari pinggang itu ke bawah itu lumpuh, dia mengalami kelumpuhan setengah badan, jadi tidak lumpuh secara utuh. Makanya orang lumpuh ini dibawa sama temennya. Dulu waktu saya masih sekolah minggu, saya ingat guru sekolah minggu saya menceritakan kisah ini dengan menggunakan visual atau gambar, di mana ditunjukkan bahwa ada orang tidur di atas kasurnya, kemudian diturunkan dari atapnya dijebol, orang itu diturunkan oleh kurang lebih 4 atau 3 orang, diturunkan tepat di depan Tuhan Yesus. Kisahnya seperti itu. Kalau kita sekolah minggu, kita ingat kisah itu, ada gambaran seperti itu.
Dan di sini kita melihat bahwa kalau orang dalam kondisi sakit, kalau orang dalam kondisi lemah, itu rata-rata imannya juga ikut lemah. Imannya juga ikut sakit gitu. Sehingga bersyukurnya di cerita ini, si lumpuh ini dibawa oleh teman-temannya. Makanya kita baca bahwa pada waktu lumpuh ini dibawa oleh teman-temannya karena mungkin mereka mendengar Yesus lagi mudik nih, ada Yesus di Kapernaum, ada Yesus datang, dan mereka tahu bahwa Yesus itu mampu menyembuhkan setiap sakit penyakit. Makanya teman-temannya ini menolong si lumpuh. Luar biasanya kalau kita berada di tengah-tengah teman-teman sahabat yang punya iman seperti iman daripada teman-temannya orang lumpuh ini, tentunya kita mengalami impartasi iman. Jadi kita nggak tahu saat ini mungkin di kondisi Bapak Ibu ada di antara kita yang sedang mengalami kelumpuhan iman. Ada yang mengalami tidak lagi semangat untuk hidup, tidak lagi semangat untuk berpengharapan, tidak lagi semangat untuk berjuang. Bersyukurlah kalau kita berada di lingkungan atau di sekitar kita atau di keluarga kita, ada mungkin anak kita, suami kita, istri kita, itu yang memiliki iman yang sehat, iman yang semangat. Sehingga gambaran ini bisa juga terjadi dalam keluarga kita. Dan yang dialami si orang lumpuh ini, dia bersyukur punya sahabat yang memiliki semangat, yang memiliki iman yang luar biasa. Makanya kalau kita baca tadi, di Lukas tadi dikatakan, kita garis bawahi saja, pada waktu ketika Yesus di ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat iman mereka. Berarti iman banyak, iman si 4 temannya tadi atau 3 temannya tadi yang membawa si lumpuh. Ada iman yang dilihat oleh Yesus. Ternyata ada semangat, ada harapan. Ada iman yang tetap berkobar-kobar yang dilihat oleh Yesus, betapa semangatnya teman-temannya ini untuk membawa si lumpuh ini ketemu Yesus supaya mengalami kesembuhan. Jadi rupanya saya baca iman itu tidak bisa dipisahkan dengan semangat, Bapak Ibu. Coba kalau kita udah nggak semangat, saya bisa bilang iman kita makin loyo. Jadi Amsal menuliskan di dalam Amsal 18 ayat 14 begini katanya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi justru karena semangatnya si teman-temannya ini sehingga si lumpuh bisa ketemu Tuhan Yesus. Dan yang mau saya bagikan pagi hari ini adalah Yesus melihat setiap iman kita. Mungkin di dalam perjalanan hidup kita saat ini ada banyak kerumunan masalah yang kita hadapi. Ada banyak tembok, pintu-pintu yang sedang tertutup di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu, mulai saat ini komitmenkan diri kita untuk tetap membangun, menumbuhkan iman percaya. Roma menuliskan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi sering-seringlah mendengar firman. Kalau mungkin di saat-saat ini kita mulai mengalami kelemahan iman, udah tidak memiliki pengharapan, sepertinya hidup ini monoton gitu-gitu aja. Nggak ada sesuatu yang bergairah. Sering-sering dengar firman Tuhan. Sekarang di zaman sekarang ini, kita mudah loh Bapak Ibu mendapatkan firman Tuhan. Kita bisa buka YouTube, ada firman Tuhan yang bersuara, yang dibacakan oleh orang di YouTube itu kita bisa baca. Mendengarkan firman dari Mazmur, mungkin dari Mazmur 1 sampai selesai, dari setiap Injil yang ada, sambil kita melakukan pekerjaan, sambil kita melakukan aktivitas kita, tapi telinga kita tetap terpasang untuk mendengarkan firman. Perbanyak mendengarkan firman Tuhan, supaya apa? Imanmu tumbuh. Imanmu tidak disimpan, imanmu tidak bantet. Karena Tuhan lagi melihat iman kita semua. Perjuangan ini, tantangan ini, persoalan ini, kuncinya cuma di iman kita. Seperti apa yang dialami oleh si lumpuh. Mungkin si lumpuh ini sudah, namanya lumpuh tuh nggak mungkin baru sebulan 2 bulan, mungkin saja sudah begitu lama.
sehingga dia mungkin sudah mencoba berobat ke sana sini, mungkin juga dia sudah mengalami keputusasaan, namun dia bersyukur bahwa ada orang-orang di sekitar dia yang tetap memiliki iman yang bersemangat sehingga dia ditolong untuk bisa ketemu Tuhan Yesus. Jadi hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, kalau kita mau memiliki iman seperti yang dilihat oleh Tuhan Yesus pada peristiwa ini. Yang pertama, kalau kita baca bahwa si orang lumpuh ini, dia waktu datang kepada Yesus, Yesus melihat iman mereka, tapi Yesus ngomongnya kepada orang lumpuh ini di ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Kalau dalam terjemahan lain, Yesus berbicara kepada si lumpuh. Yesus berbicara kepada orang yang sedang sakit. Yesus nggak bilang, sembuh kamu, dalam nama Yesus bangkitlah. Tidak, Yesus cuma bilang awalnya apa? Dosamu diampuni. Jadi, untuk poin yang pertama, iman yang dialami oleh si orang lumpuh atau orang yang sedang membawa orang lumpuh ini, iman itu harus didasari dengan pertobatan. Ada banyak di luar sana orang yang berkata saya beriman kepada Yesus. Saya percaya kepada Yesus, tapi tidak dibarengi dengan hati yang bertobat. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus melihat bukan sakitnya, tapi Yesus melihat sikap hati yang bertobat. Kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, kita mau mengalami penyediaan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mari datang dengan iman yang penuh dengan pertobatan. Karena itu yang Yesus lihat lebih dahulu. Karena orang yang beriman, dia sanggup, atau dia orang yang beriman sungguh-sungguh, dia akan hidup dalam pertobatan. Tapi kalau dia tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh, dia hanya berasa bahwa saya cukup percaya Yesus, pertobatan tidak dikerjakan, tapi dia nggak akan bisa mengalami hal-hal yang seperti dialami oleh orang lumpuh tadi. Jadi harus berjalan bersamaan. Ketika kita membangun iman kita, ketika kita memiliki iman, kita memiliki pergumulan, tapi datanglah kepada Tuhan dengan pertobatanmu. Karena begini Bapak Ibu, ada banyak orang seperti saya katakan di luar sana, mereka dengan jubah kekristenannya, namun hidupnya tetap berkompromi dengan cara-cara dunia. Yang Tuhan mau, seperti tadi disinggung oleh pemimpin pujian, bahwa janganlah kita serupa dengan dunia ini. Tapi perbaharuilah hidup kita, perbaharuilah rohani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Iman harus berjalan dengan pertobatan. Supaya kita mengalami hal yang pertama, bahwa Yesus tertarik dengan orang-orang yang mau bertobat. Yang dialami oleh si lumpuh ini, mungkin dia sudah lelah dengan kehidupannya, dengan sakit penyakitnya, dengan persoalannya. Karena dia datang kepada Yesus, karena dia datang dengan hati yang mau bertobat, maka hal itulah yang menarik perhatian Yesus. Sehingga Yesus menyampaikan bahwa, hai saudara, kamu jangan sedih, kamu jangan lemah, karena dosamu sudah diampuni. Sehingga para ahli Taurat, dikatakan di sini ahli Taurat, pakar-pakar hukum kalau dalam terjemahannya, itu mereka heran, kok gampang banget ya mengampuni dosa. Kenapa enggak lu ngomong aja penyakitmu sembuh? Pak Tommy pernah bilang begini, mudah Tuhan untuk menyembuhkan seseorang, tapi sangat sulit ketika orang itu harus bertobat dari kehidupan lamanya. Karena apa? Kehidupan lama itu enak banget, nyaman banget. Sehingga sulit banget untuk orang mengalami pertobatan. Kebanyakan orang datang kepada Tuhan dalam kelemahannya, dalam persoalannya, mereka kepengen Tuhan itu nolong dulu masalahnya. Padahal Tuhan mau lu bertobat dulu. Pulih dulu hatimu, pulih dulu hubunganmu dengan Tuhan. Untuk yang lain-lainnya itu mudah Bapak Ibu. Dan poin yang pertama, ingat dan garis bawahi. Seperti yang dialami oleh si lumpuh tadi. Mari kita memiliki iman yang berjalan dengan pertobatan. Karena tidak akan bisa berhasil kehidupan kita kalau kita hanya cuman pakai iman saja tapi tidak tinggal dalam pertobatan.
Itu poin yang pertama. Dan pertobatan itu dihasilkan dari, kalau kita lihat yang namanya bertobat itu, kita meninggalkan. Jadi kalau kita biasa menghadap selatan, kita sekarang menghadap utara. Tinggalkan, berjalan. Meninggalkan segala hal-hal yang lama. Meninggalkan segala hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu seperti saya katakan tadi, mari terus dengar firman. Karena firman ini yang akan mengikis. Firman ini yang akan mengingatkan kehidupan kita untuk meninggalkan setiap hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Supaya Yesus melihat iman kita. Iman yang didasari dengan pertobatan. Maka pertolongan Tuhan dengan mudah itu dapat kita alami. Mujizat Tuhan juga akan kita alami. Lakukan poin yang pertama. Dan poin yang kedua, Bapak Ibu. Di dalam Lukas tadi, bahwa Yesus di ayat 20 tadi, bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Yang kedua, Yesus melihat iman orang lumpuh tadi. Apa poin yang kedua? Yaitu si orang lumpuh atau sahabat-sahabat dari orang lumpuh ini datang kepada Tuhan dengan keberanian untuk bertindak. Bisa dibayangkan, kita lihat cerita tadi bahwa ada banyak orang yang sedang berkerumun sampai tidak ada satu lubang pun yang bisa ditembus oleh si lumpuh yang dalam kelemahannya bisa ketemu Yesus. Tapi apa? Mereka bertindak dengan keberanian. Yang diceritakan bahwa lalu datanglah ayat 18. Datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Poin yang ketiga, Bapak Ibu. Iman yang dilihat oleh Yesus adalah iman yang bertindak di dalam keberanian. Mereka bertindak, mereka terobos karena begitu mereka lihat sepertinya tidak ada lagi pintu yang terbuka. Sepertinya tidak ada lagi jalan untuk mereka bisa membawa si lumpuh ini untuk bertemu Yesus. Saat ini ada di antara kita, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami pintu-pintu yang tertutup. Mengalami sumbatan-sumbatan di dalam kehidupan, sehingga kita tidak lagi bisa bertemu dengan Yesus, sehingga sepertinya Yesus itu jauh dari kita, sepertinya pertolongan itu nggak mungkin terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita bertindak dengan keberanian. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 12 berbunyi demikian. 2 Korintus 3 ayat 12 berbunyi demikian, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Pengharapan yang kita punya saat ini, mari kita kembangkan, mari kita kobarkan. Sehingga ada keberanian yang muncul untuk kita memiliki pengharapan kepada Tuhan seperti yang dialami oleh orang lumpuh dan sahabat-sahabatnya. Mereka begitu berani menerobos masuk sekalipun mungkin mereka dihalang-halangi. Mereka mungkin dilarang karena Yesus sedang mengajar pada waktu itu. Bayangin mungkin ada dalam kalau kita berada dalam satu kelas yang sedang mendengarkan pengajaran dengan serius, Yesus sedang menyampaikan hal-hal penting. Dalam pengajarannya tiba-tiba datang orang bermasalah, bongkar atap rumah, nurunin orang sakit di tengah-tengah Yesus. Kira-kira mungkin perjuangan mereka sebelum mereka naik ke atap, mungkin mereka mengalami hal-hal sulit, tantangan-tantangan yang mereka temui di luar sana sebelum mereka ketemu Yesus. Tapi semangat mereka, semangat sahabat-sahabat si orang lumpuh ini, mungkin juga
semangat dari si orang lumpuh ini karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka langsung naik ke atap, membongkar atap, kemudian mereka turunkan si orang lumpuh ini tepat di tengah-tengah Yesus ketika pada waktu itu Yesus mengajar. Sikap seperti inilah yang membuat Yesus tertarik. Kenapa? Karena mereka berani bertindak sesuai dengan pengharapan seperti yang dituliskan 2 Korintus 3 ayat 12 tadi. Karena pengharapan itu yang ada dalam hidup kita. Kita jangan pernah melihat apa yang terlihat dengan mata kita. Tapi mari kita lihat menurut pengharapan yang kita percayai saat ini. Besarkan kapasitas pengharapanmu kepada Tuhan. Kembangkan kapasitas pengharapanmu kepada Tuhan. Supaya engkau bisa melihat hal-hal yang tidak mungkin terjadi dalam hidupmu. Hal-hal yang sukar terjadi dalam hidupmu. Hal-hal yang sepertinya, masa sekarang nggak mungkin terjadi dalam hidupku. Itu akan terjadi karena apa? Yesus melihat iman yang berjalan dengan keberanian untuk bertindak. Jadi hanya di dalam Yesus aja kita bisa memiliki keberanian. Di luar itu kita nggak akan bisa. Keberanian-keberanian yang kita bangun, mari bangun di dalam Tuhan. Di dalam Efesus 3 ayat 12, Bapak Ibu bisa buka firman Tuhan. Keberanian yang kita bangun itu harus di dalam Yesus. Jangan buat Yesus. Jangan keberanian yang kita bangun karena mungkin kita memiliki posisi. Jangan kita bangun keberanian karena kita mungkin memiliki sesuatu yang lebih dalam hidup kita. Tapi bangunlah keberanian kita untuk percaya kepada Yesus itu hanya di dalam Yesus. Efesus 3 ayat 12 berbunyi demikian. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi keberanian yang kita bangun, keberanian yang kita kerjakan, kerjakanlah di dalam Dia. Karena keberanian yang kita beroleh di dalam Kristus, itu akan memiliki jalan masuk, akan memiliki akses untuk kita ketemu dengan Yesus. Cuman melalui Yesus. Bangunlah pengharapanmu di dalam Tuhan. Bangunlah percayamu di dalam Tuhan. Supaya kita memiliki akses yang penuh kepercayaan karena iman yang sudah kita miliki. Jadi poin yang kedua, iman harus berjalan dengan keberanian. Dan ayat berikutnya Yakobus 2 ayat 14. Yakobus 2 ayat 14 dan Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi maksudnya di sini begini Bapak Ibu. Mari kita tunjukkan tindakan kita atau perbuatan kita bahwa kita adalah orang beriman. Jangan sampai iman kita tidak sejalan dengan perbuatan atau perbuatan kita tidak sejalan dengan iman kita. Itu harus selaras, harus berbarengan. Jadi melangkahlah dengan yakin, nggak boleh ragu. Kalau kita sudah berani memiliki iman yang pasti, iman yang tidak ragu, ayo melangkah dengan pasti. Jangan ragu-ragu lagi. Karena iman itu akan terus bekerja dalam hidup kita. Iman jangan dibiarkan istirahat, Bapak Ibu. Mungkin karena kita merasa bahwa saya lagi nggak ada pergumulan apa-apa. Saya lagi nggak punya persoalan apa-apa. Jadi iman kita biarkan istirahat. Akhirnya iman kita tertidur. Karena nggak ada hal-hal yang urgent, karena tidak ada hal-hal yang mendesak. Tapi terus kerjakan, terus bangun imanmu. Karena iman tuh jangan dipakai cuman pada waktu kita punya masalah. Iman jangan dipakai pada waktu kita punya persoalan. Tapi terus apa-apa iman, apa-apa kerjakan dengan iman.
Makanya Alkitab mengatakan orang benar hidup oleh karena percaya. Orang benar hidup oleh karena iman. Jadi selama kita hidup menjadi orang benar, mari terus pakai iman. Jangan dibiarin istirahat iman kita. Kalau enggak, memulainya setengah mati. Jangan melihat karena kita sudah tua, karena kita sudah terbatas ruang gerak kita, karena kita mungkin seperti apa yang dialami oleh suami saya, ruang geraknya terbatas. Tapi mari kita kerjakan, terus beriman sampai pada waktu Tuhan memanggil kita. Jangan biarkan iman kita beristirahat, karena kita akan melihat hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Jadi poin yang kedua, iman harus berjalan dengan keberanian. Dan keberanian yang kita bangun harus di dalam Dia. Karena hanya di dalam Dia kita akan memiliki akses jalan ketemu dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh si orang lumpuh tadi dengan sahabat-sahabatnya. Karena keberanian dia, kerinduannya untuk menghadirkan sahabatnya ini berjumpa dengan Yesus agar mengalami mujizat kesembuhan sampai mereka mampu, sampai mereka memiliki keberanian untuk membongkar atap dan menurunkan teman yang lumpuh ini tepat di depan Yesus. Hal yang ketiga, Yesus melihat imanmu. Yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa marilah kita bangun iman yang berjalan dengan pertobatan. Yang kedua, marilah kita bangun iman kita yang berjalan dengan keberanian di dalam Dia, supaya kita memiliki akses tanpa hambatan, yaitu ketemu dengan Yesus. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, kita baca lagi ayat ini ya. Di ayat 19 saja, Lukas 5 tadi ayat 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Enggak di pinggirnya, enggak di belakangnya, tapi tepat di depan Yesus pada waktu Yesus mengajar. Apa makna dari bacaan ini? Bahwa mereka datang, mereka fokus, mereka sudah punya tujuan pada waktu nanti ketika saya bawa teman saya, atau nanti ketika si lumpuh ini sampai di tempat di mana Yesus mengajar, kami akan posisikan dia tepat di hadapan Yesus. Bukan di belakang, bukan di kiri, bukan di kanan, tapi tepat di depan Yesus. Ini berbicara tentang iman yang fokus. Fokusnya kepada siapa? Kepada Yesus. Teman-teman dari sahabat-sahabat dari si lumpuh ini, mereka hanya cari Yesus. Mereka hanya ingin memposisikan si lumpuh ini berada di depan Yesus. Entah apa yang mau Yesus kerjakan kepada si lumpuh ini, mereka tidak pikirkan. Yang mereka pikirkan, dia harus berada tepat di depan Yesus. Iman yang dilihat oleh Tuhan Yesus, imanmu dilihat oleh Tuhan Yesus adalah iman yang fokus kepada Yesus, bukan fokus kepada apa yang sedang engkau bawa kepada Yesus, apa yang sedang engkau gumuli saat ini. Tapi mari fokus dulu kepada Yesus, karena kita tahu hanya Yesus yang mampu menyelesaikan masalah kita. Jangan kita pikirin dulu masalah kita, tapi kita fokus dulu datang kepada Yesus. Utamakan dulu Yesus lebih dahulu. Makanya cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Jangan cari tambahannya dulu. Cari dulu kerajaan Allah. Damai sejahtera, sukacita. Apalagi? Kuasa. Dan damai sejahtera, sukacita, apalagi Pak? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa. Cari dulu itu. Jangan cari tambahannya dulu. Cari dulu itu. Seperti yang dicari oleh si orang lumpuh dan sahabat-sahabatnya. Ditaruh Yesus tepat di depan Yesus. Karena mereka tahu segala kuasa itu ada di tangan Yesus.
Dalam 1 Tawari 29 ayat 12 berbunyi demikian, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya. Jadi poin yang ketiga, Yesus melihat iman yang fokus kepada Yesus, bukan iman yang fokus pada kesembuhan, bukan iman yang fokus pada berkat Tuhan, bukan iman yang fokus pada pertolongan, bukan iman yang fokus kepada jawaban doa, tidak, fokus dulu kepada Yesusnya. Cari dulu Yesusnya, jangan cari pertolongannya. Bangun dulu hubunganmu dengan Tuhan dengan baik, maka yang lainnya itu Tuhan dengan mudah, karena kuasa di tangan Dia. Kuasa ada dalam tangannya. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu. Seperti judul yang saya bagikan, Yesus melihat iman. Mulai saat ini bangunlah iman dalam pertobatan itu terus dikerjakan. Jangan menjadi iman doang, jadi jubah. Cuman jadi jubah sepertinya orang Kristen, sepertinya orang yang percaya Yesus tapi tidak tinggal dalam pertobatan. Kemudian yang kedua, bangunlah imanmu dalam keberanian untuk melakukan kebenaran, keberanian untuk datang kepada Yesus, keberanian untuk percaya kepada Yesus. Dan poin yang ketiga, iman yang hanya berfokus lebih dahulu kepada Yesus, bukan yang lain-lainnya. Jadi 3 hal ini, jadikan imanmu bertumbuh terus-menerus, supaya yang dilihat oleh Tuhan adalah imanmu, bukan lain-lainnya. Ketika Tuhan melihat imanmu, apa yang menjadi persoalanmu, apa yang menjadi tantangan, pintu-pintu yang tertutup, jalan-jalan yang tidak terlihat, maka dengan mudah Yesus akan memberikan aksesnya. Karena ada iman yang berfokus kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami hal seperti yang dialami oleh orang lumpuh tadi, entah kita sedang mengalami kelumpuhan iman, kelumpuhan pengharapan, kelumpuhan, ada banyak kelumpuhan, mungkin kelumpuhan ekonomi, kelumpuhan tubuh secara jasmani ataupun rohani. Mari kerjakan 3 hal ini. Kita akan melihat apa yang terjadi oleh orang lumpuh ini pun akan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti yang disampaikan di dalam Lukas tadi, saya akan bacakan. Pada waktu di ayat 24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga, enggak pakai lama, kerjakan 3 hal tadi. Seketika itu juga, maka engkau akan mengalami yang namanya bangkit daripada kelemahanmu, bangkit daripada keterpurukanmu. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka atasmu. Sumbatan-sumbatan yang tidak kau lihat akan kau lihat dan engkau akan memiliki jalan keluar. Pada saat kita bisa mampu melakukan 3 hal tadi seperti yang dikerjakan oleh orang lumpuh dan sahabat-sahabatnya tadi. Lalu mereka mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumah sambil apa? Memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Mari kita baca sama-sama di bagian yang terakhir. Kita imani firman Tuhan pada pagi hari ini seperti yang dikatakan oleh Lukas tadi. Kita baca di ayat 26 bagian terakhir. Imani kata-kata ini, maka hal itu akan terjadi dalam hidupmu. 1, 2, 3 bahwa hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Terjadilah sesuai perkataan firman Tuhan di dalam setiap pergumulan yang Bapak Ibu sedang alami, di dalam tantangan persoalan yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian di sana, bahwa akan terjadi hari ini. Hal-hal yang mengherankan akan terjadi dalam rumah tanggamu, hal-hal yang mengherankan akan terjadi dalam pekerjaanmu, hal-hal yang mengherankan akan terjadi dalam kondisi kesehatanmu, hal-hal yang mengherankan akan terjadi dalam pertumbuhan iman percayamu. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri doa berkat ataupun berdoa bagi yang membutuhkan dukungan doa, saya akan berikan pengumuman bahwa awal Maret
kita akan kembali beribadah 1 bulan sekali. Minggu depan berarti minggu depan itu di jam 7 pagi. Karena saya bisa dapat izin jam 7 pagi dari pengelola yang ada. Saya seperti kejadian kita bulan lalu, mereka minta maaf atas kejadian, dan kemarin saya sudah berkomunikasi dengan pengelolanya dan juga orang yang megang kunci bahwa saya akan pakai jam 7 pagi. Kami akan pakai jam 7 pagi, jadi kita agak lebih tidak terlalu pagi ya Bapak Ibu, jam 7 kita mulai ibadah. Jadi kita berdoa supaya tidak ada lagi halangan yang terjadi, dan saya akan tetap hubungi mereka di hari-hari yang mendekat supaya mereka benar-benar mempersiapkan mempersiapkan diri mereka untuk kita bisa pakai gedung ibadah itu. Amin. Itu aja yang menjadi pengumuman. Sertai perjamuan kudus ya, nanti di awal Maret kita ada perjamuan kudus. Kita akan berdoa buat anak-anak, doa berkat buat anak-anak seperti biasa di awal bulan, doa berkat untuk anak-anak, perjamuan kudus, dan berdoa untuk semua Bapak Ibu yang hadir maupun yang tidak hadir. Baik, ada yang mau didoakan untuk sebelum kita tutup ibadah pada hari ini? Ada yang mau didoakan, anak-anak atau lainnya? Kita akan tetap berdoa untuk Ibu Vera. Kalau tidak ada, mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapak di surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah di putaran minggu terakhir bulan Februari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami selama 1 bulan. Ada banyak perjalanan hidup kami. Selama hari-hari kami melihat Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu berada bersama kami. Tuhan memberikan kami kekuatan. Tuhan berikan kami penghiburan. Tuhan berikan kami sukacita di dalam kami menjalani hari-hari kami. Sekalipun kami belum bisa beribadah bertatap muka langsung dengan sahabat-sahabat kami, dengan jemaat Tuhan. Namun biarlah kami belajar untuk tetap membangun iman kami, percaya kami kepada Tuhan, semakin kuat, semakin kokoh di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk di tengah-tengah kami ada Ibu Vera dalam kelemahan tubuh, tapi kami percaya Tuhan, biarlah apa yang dialami oleh orang lumpuh dalam kisah pada pagi hari ini itu terjadi di dalam kehidupan Ibu Vera dalam nama Yesus. Tuhan melihat iman Ibu Vera, iman yang berjalan dalam pertobatan. Tuhan melihat iman Ibu Vera, iman yang datang dengan keberanian percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan juga melihat iman Ibu Vera, iman yang berfokus hanya kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk kami semua Tuhan yang di tempat ini, baik keluarga besar Bapak Ibu Tambunan, keluarga besar Bapak Ibu Sitorus, keluarga besar Ando beserta anak-anak, keluarga David Mega, keluarga Hana Henry, dan juga keluarga Oma Eci yang ada di tengah-tengah kami, bahkan kami pun Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan melihat iman kami, iman yang berjalan dengan pertobatan dalam kehidupan kami, dan iman yang hadir dalam keberanian untuk percaya kepada Tuhan, dan iman yang berfokus kepada Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Karena kami percaya walaupun ada banyak pintu yang tertutup, walaupun ada jalan-jalan yang tidak bisa kami lihat, sepertinya tidak ada lagi jalan keluar, sepertinya banyak kemustahilan di depan hidup kami, tapi kami mau pakai 3 hal tadi seperti yang dialami oleh si orang lumpuh beserta sahabat-sahabatnya, maka mereka akan melihat akan terjadi hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami hari ini dalam nama Yesus. Kami imani itu Tuhan, dan kami perkatakan apa yang kami percaya, dan kami percaya apa yang kami perkatakan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah syukur kami pada siang hari ini Tuhan, dan kami berdoa memberkati juga anak-anak kami Tuhan. Di tengah-tengah kami ada Arete, ada Sofia, ada Jos, ada Timothy, ada Damian, ada Mabel, ada El Tuhan. Kami mengimpartasikan iman yang besar atas mereka. Sekalipun saat ini mereka tidak mengerti, mungkin mereka belum paham bagaimana mereka bisa membangkitkan, mengobarkan iman percaya mereka. Tapi biarlah kehadiran kami orang tua di tengah-tengah mereka. Kami seperti
sahabat dari orang lumpuh ini yang memiliki iman yang berkobar-kobar, yang memiliki iman yang semangat sehingga kami bisa impartasikan iman kami yang kami miliki kepada anak-anak kami, kepada Arete, kepada Sofia, kepada Mabel, kepada Damean, kepada Jos, kepada Timothy, kepada Israel dalam nama Yesus. Biar mereka memiliki iman yang jalan dengan pertobatan, iman yang memiliki keberanian untuk percaya kepada Tuhan, dan iman yang berfokus hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, dan kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita, dengan keberanian datang kepada Tuhan, dengan pertobatan, dengan fokus kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan hari ini, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepadamu. Engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib, untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan, engkau lihat hati kami, karena engkau melihat iman percaya kami. Apa yang ada pada pagi hari ini, tangan kami terangkat, hati kami terbuka, engkau perhatikan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang sedang kami imani, apa yang sedang kami harapkan Tuhan, terjadilah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang kami terima pagi hari ini. Di dalam nama Yesus yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi. Selamat menerima pertolongan Tuhan, selamat menerima berkat Tuhan, selamat menerima mujizat Tuhan. Haleluya.